Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukrumam, NIM 180210303005. Saya mahasiswa pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial WebKis Desa yang merupakan program kakak saya di Desa Style. Nah, fungsi dan tujuan dari pembuatan WebKis Desa ini adalah memudahkan pihak desa dalam mengelola dan mengambil keputusan dan kebijakan dalam pengembangan desa di wilayah Desa Style. Nah, tahapan dalam pembuatan WebKis Desa ini yang pertama adalah membuat domain atau membuat akun di aplikasi di website kis.co.id. Nah, setelah membuat akun di website kis.co.id, selanjutnya kita olah data dari desa, yaitu data bisa berupa data penduduk, data fasilitas umum, dan semua potensi yang ada di Desa Style diolah di ArcGIS atau di ArcMap 10.4. Nah, dalam pengolahan data di ArcGIS ini diperlukan beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap input data, yaitu memasukkan peta yang ada di Desa Style itu ke aplikasi ArcGIS. Nah, setelah itu kita georeferencing. Fungsinya georeferencing ini untuk menyamakan koordinat yang ada di peta dengan kondisi sebenarnya, agar hasil dari WebKis nanti dengan kondisi sebenarnya itu sangat detail. Nah, selanjutnya setelah di georeferencing yaitu tahap digitasi. Digitasi ini fungsinya untuk menampilkan dari titik, garis maupun poligon yang ada di desa ke aplikasi ArcGIS untuk diinput ke website kis.co.id atau WebKis Desa tersebut. Nah, dari tahap digitasi dilanjutkan dengan tahap input data atribut. Nah, input data atribut ini salah satunya bisa menginput data kependudukan, jumlah penduduk di setiap dusun, jumlah siswa atau penduduk yang lulusan SD, SMP, dan lain sebagainya. Bisa input titik koordinat, fasilitas umum seperti sekolah, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita selesai mengolah data di ArcGIS, nanti kita lanjutkan dengan tahap input data ke website kis.co.id atau platform WebKis Desa tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Nah, tahapan awal yang pertama adalah membuat domain di kis.co.id. Kita buka halaman browser, kita klik atau kita ketikkan kis.co.id. Nah, selanjutnya kita lihat tampilan awal dari website ini. Selanjutnya kita sesuaikan alamat URL atau domain kita. Misalkan KIS Desa Style. Kita cek. Nah, setelah itu kita bisa register. Masukkan nama, misalkan emailnya, dan masukkan password. Nah, seperti ini. Konfirmasi password. Nah, tahap selanjutnya adalah submit. Nah, ini ada tulisan email sudah digunakan. Ini karena sudah saya daftarkan. Nanti kita buka Gmail kita. Setelah itu nanti dalam Gmail kita akan dikirimi dari
website gis.co.id untuk kita setujui. Nah, setelah itu kita bisa masuk atau login di website gis.co.id menggunakan email yang kita daftarkan tadi. Kita klik submit. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari website gis.co.id. Ada dashboard, ada kelola plugin, dan komersialisasi. Nah, pada tahapan ini kita bisa membuat lebih dari satu web GIS. Nah, ini misalkan tampilan awalnya untuk web GIS yang belum ditambahkan data sama sekali. Nah, tampilannya akan seperti ini, kosong. Datanya juga kosong, untuk data layarnya masih belum ada. Nah, kita bisa sesuaikan layarnya, misalkan untuk custom. Warnanya misalkan kita rubah ke merah untuk tema, dasarnya putih. Nah, untuk ini juga bisa kita custom headernya, detail, zoomnya taruh bawah, basement juga. Nah, layarnya kita taruh sini. Nah, setelah itu bisa kita tambahkan data. Nah, dalam tahapan selanjutnya adalah pengolahan data agar bisa ditambahkan di website atau platform ini. Nah, kita buka aplikasi ArcMap 10.4 atau ArcGIS ini. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Kita tampilan awal dari ArcMap seperti ini, masih kosong. Kita buka project yang sudah saya buat. Nah, tampilannya seperti ini. Ini project yang sudah saya buat. Apabila masih belum, akan tampilannya seperti ini, masih kosong. Nah, untuk menambahkan data, kita bisa melalui adata maupun melalui katalog. Kalau dari katalog ini bisa kita syarat saja datanya. Kalau yang dari adata bisa kita pilih dan adata nanti. Nah, ini merupakan beta desa style yang sudah saya tambahkan atau saya input seperti ini. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap georeferencing. Setelah itu kita klik update georeferencing. Setelah kita update georeferencing, nanti kita bisa lakukan tahap digitasi. Nah, tahap digitasi kita buat new SHP. Nah, selanjutnya
kita edit filter, start editing, ke create filter, klik jaringan jalan, klik polyline. Nah, bisa kita digitasi. Nah, apabila sudah selesai melakukan digitasi, bisa kita ke editor dan save editing. Kita stop editing, kita buka atribut, open atribut table di SHP jaringan jalan 1 tadi. Ini karena masih belum ada keterangannya, kita tambahkan, yaitu add field, keterangan, kita rubah ke teks 30, kita klik OK. Nah, kita bisa menambahkan keterangan dari masing-masing jalan tadi. Bisa kita lihat dulu untuk legendanya. Oh, kalau yang share ini jalan utama dan ini jalan lokal. Nah, apabila sudah kita tambahkan data atributnya, kita save editing dan stop editing. Nah, kita juga bisa menambahkan data yang lainnya. Misalkan kita buat lagi untuk titik-titik kantor desa. Kita buat di digitasi tadi, kita new save file. Kita misalkan kita buat kantor desa. Kita tidak lupa ini poin karena titik berupa titik saja. Koordinat sistemnya kita 1984 PGS. Selanjutnya kita ke kantor desa ini, ke edit filter dan start editing. Dialihkan ke filter, kita klik kantor desa, poin. Nah, kita akan menandai kantor desa. Ini sudah. Kita save editing. Kita buka open atribut lagi, kita tambahkan keterangan. Kita ke rubah ke teks 20. Kita start editing lagi. Kantor desa style. Nah, kita save editing dan stop editing. Nah, dari dua data yang sudah kita digitasi tadi dan kita tambahkan atribut tabel, kita masuk ke folder penyimpanan dan kita rubah ke folder tersebut ke zip untuk kita input ke webdisk kita yang kita buat tadi. Kita cari tadi jaringan jalan 1 tadi, kita blok semua kecuali yang ini.
kita add to archive dan kita buat ke zip foldernya. Kita klik OK saja, ini foldernya sudah. Dan untuk kantor desa kita juga kita upload semua, kita rubah ke zip. Nah, sudah selesai. Nah, tahap selanjutnya yaitu menambahkan data yang sudah kita buat tadi di ArcGIS, kita tambahkan ke WebGIS yang sudah kita buat. Tambahkan data, jadi jaringan jalan, kita open, oke. Nah, ini datanya sudah ditambahkan. Kita tambahkan lagi untuk yang kantor desa, kita tambahkan juga. Nah, ini nanti kita sesuaikan lagi di daftar layer ini. Misalkan untuk jaringan jalan tadi kita rubah namanya jaringan jalan, masuk data dasar. Untuk stylenya bisa kita rubah ke single color maupun multiple color. Kita single saja, warnanya merah. Untuk transparansinya segini saja, 4. Klik OK. Untuk kantor desa style kita rubah, masuk peta dasar. Bisa kita tambahkan image atau ikon untuk desa, misalkan untuk kantor desa. Nah, misalkan seperti ini, kita klik OK saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tahapan dalam pembuatan WebGIS desa, dari membuat domain, pengolahan data, dan input ke WebGIS atau project yang kita buat. Nah, kita buka project yang sudah saya buat kemarin. Ke yang GIS desa style ini kita buka editor. Nah, ini merupakan data-data yang sudah saya tambahkan. Misalkan kita tambahkan lagi. Bisa kita sesuaikan untuk layarnya. Nah, seperti itu. Kita masukkan ke peta dasar atau kita buat lagi fasilitas umum. Nah, itu untuk WebGIS yang sudah dibuat dan sudah ditambahkan datanya. Nah, kita publish, dan jangan lupa untuk kita lihat previewnya dulu, hasilnya seperti apa. Kita klik. Nah ini untuk hasil petanya, bisa ditumpang tindih dengan peta yang lain. Bisa kita rubah juga untuk base layernya.
Nah, seperti itu tahapan dalam membuat website desa. Nah, apabila kita buka domain gisdesastyle.co.id ini di smartphone kalian, maka otomatis akan membuat aplikasi WebGIS di smartphone kalian. Kalian juga bisa mengakses dengan mudah melalui smartphone kalian. Nah, untuk tampilan yang ada di sisi kiri merupakan WebGIS yang dibuka melalui smartphone. Caranya mudah sekali dengan mengetikkan domain yang sudah disediakan melalui smartphone kalian. Otomatis akan membuat aplikasi sendiri dan bisa diakses dengan mudah seperti video di sisi kiri tersebut. Nah, untuk WebGIS ini juga terkoneksi dengan Google Maps. Jadi apabila kita ingin mengetahui lokasi pada WebGIS, kita pilih rute, otomatis akan menentukan rutenya melalui Google Maps. Nah, sekian dalam materi atau tutorial cara membuat WebGIS desa. Untuk lebih jelasnya atau masih ingin ditanyakan, bisa kontak nomor saya di bawah ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.